Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Nama saya Bu Sumaryati. Saya di sini sebagai pendamping atau penasehat di Rawon Setan ini. Dulu awal mulanya Rawon Setan ini yang mendirikan Bapak Sadijo dan Ibu Musiati. Sekarang ini sudah generasi ketiga, jadi cucunya. Dulu mulainya itu bukanya cuma malam, makanya dinamakan Rawon Setan. Soalnya belum punya tempat, jadi dulu itu di PK5. Jadi toko-toko tutup, baru kita buka tenda, terus jualan. Setelah bisa ngontrak masuk sini, baru kita bisa buka mulai pagi. Terutama dagingnya, jadi kita potongannya itu besar-besar. Tidak seperti rawon-rawon yang lain, menurut saya loh ya. Jadi gede-gede potongannya itu. Terus sambelnya. Sambelnya itu walaupun cabai murah, larang, tetap pedes. Kalau dari segi kuah, kita itu tergolong bening, hitam tapi bening. Jadi ndak kental. Istilahnya itu bening tapi, jadi rawon itu biasanya kan apa ya, liket-liket gitu ya, agak kental. Kalau kita itu rawonnya seger, jadi kuahnya itu bening. Kita pingin buat icon, jadi maksudnya makan rawon ya di Embong Malang, tidak kemana-mana. Itu yang pengen kita buat begitu. Jadi kita tidak buka cabang. Jadi di tempat ini kita jualan dua bersaudara, gantian waktunya, itu aja. Jadi tidak buka kemana-mana. Rawon Setan memang menjadi idola bagi masyarakat yang membutuhkan masakan daging berkuah selain sup. Ciri khas sajian rawon setan yang lezat dengan dagingnya yang empuk, disajikan dengan kuah berwarna hitam pekat dari biji keluak khas bumbu tradisional yang sudah ada sejak zaman dulu. Masih ingin mencicipi masakan khas Surabaya yang berkuah? Nah, di sepanjang Jalan Embong Malang, bila kita plesiran malam hari, mampirlah ke kedai tahu campur Cak Kahar yang nikmat dan segar bila dicicipi malam-malam. Selain tahu campur, Cak Kahar juga menyajikan tahu tek-tek sesuai dengan bunyinya. Bila menggoreng tahu akan berbunyi tek-tek-tek, dan juga tahu telur. Semua masakan ini menggunakan bumbu dasar petis, yaitu adonan pekat yang terbuat dari udang dan gula merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Cak Kahar dari depot legendaris Surabaya, Jalan Embong Malang nomor 78A, dari seberang Hotel J Marriott. Ya, perkenalkanlah. Jadi menu yang saya bikin itu terutama tahu campur, tahu tek, dan tahu telur. Nah, terus riwayat berdirinya, mulai berdiri tahu campur itu mulai tahun 60-an. Yang pertama itu juga nenek saya, dari nenek saya ke bapak saya, selanjutnya generasi ketiga ke saya ini, Cak Kahar sendiri ini. Jadi sebelumnya itu cuma tahu campur toh. Nah, jadi saya kombinasikan dengan tahu tek telur ini mulai kira-kira tahun 2000-an gitu. Tahu tek telur ini. Jadi ciri khasnya tahu campur dan tahu tek telur ini banyak yang datang, maksudnya banyak digemari orang atau dikenal orang. Bumbu khusus itu petisnya yang maksudnya petis yang pilihan.
Jadi petis yang pilihan 2 petis saya padukan jadi 1, jadi saya masak. Jadi rasanya lebih enak itu. Suka dukanya itu, kalau sukanya ya jualnya laris, dukanya jualannya sepi. Oh, ya, memang keadaannya gini. Ya, sekarang alhamdulillah, sekarang sudah normal. Bila hidangan tahu campur disajikan berkuah dilengkapi dengan sayuran salada, tauge, tahu, mie, kentang, singkong, dan daging kenyal, sedangkan tahu tek-tek dan tahu telur berisi tahu, tauge, kentang, lontong, dan diberi saus petis. Semuanya rasanya enak sekali disantap bersama kerupuk. Masakan lainnya yang tak kalah seru adalah semanggi. Salah satunya yang ada di Jalan Dempo, dan biasanya tempat mangkal semanggi ini di Bakwan Dempo yang berdiri sejak tahun 1974. Semanggi merupakan makanan khas Jawa Timur dan sangat digemari oleh masyarakat Surabaya. Makanan ini sejenis pecel dan terbuat dari daun semanggi yang dikukus beserta sayuran lainnya seperti tauge, kangkung, serta bumbunya yang khas, terbuat dari ubi rambat, kemudian diberikan sambal sesuai selera pedasnya. Makanan yang disajikan dengan menggunakan alas dari pohon pisang ini sangat tradisional dan otentik. Lebih nikmat lagi dimakannya dengan kerupuk puli yang terbuat dari beras nasi. Makin nikmat dan bikin kita semakin betah berada di kota Surabaya. Di balik kekokohan kota Surabaya yang kaya sejarah heritage dan seni budaya, wayang orang merupakan seni otentik yang digemari dan dilestarikan turun-menurun oleh pelakunya. Untuk melakoni seni pertunjukan wayang orang, dipersiapkan cerita penokohan peristiwa pewayangan yang dimainkan secara profesional dengan persiapan kostum, musik, dan panggung yang fantastis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rono Puspito Yudo, asli Surabaya, dan saya berprofesi dengan sebagai guru di sekolah dasar dan juga berprofesi dengan seniman tari di Surabaya. Alhamdulillah, saya sebagai ketua yang saya dirikan pada tahun 2010 yaitu Graha Mustika Yuwastina, berdiri tahun 17 Agustus 2010 sampai sekarang. Kalau wayang orang itu mencakup segalanya, Mbak. Itu mencakup teater, harus bisa nari, harus bisa nembang. Nembang itu kayak menyanyi, kayak panggilan Jawa. Harus bisa onco-wecono. Onco-wecono itu kayak kita omong-omongan sama lawan main kita. Itu kalau teater, kita harus memerankan sebuah peran. Tapi tidak dengan joget. Joget itu hanya nari.
Tapi kalau wayangan itu seluruhnya Mbak, teater, film, pokoknya semua. Agak sulit kalau nggak belajar dari sekarang. Kalau kostum kita kalau sama anak-anak kita patungan Mbak, jadi tidak langsung secara membeli. Kita kan istilahnya komunitas itu kan tidak dibayar. Jadi kita mencari donatur, sponsor-sponsor yang mau membantu kita. Mungkin dari itu kita ya sedikit-sedikit membuat sebuah kostum atau pesanan kostum, buat kostum seperti itu. Harapan saya khususnya para pemuda, khususnya para arek-arek Surabaya, cintailah budayamu sendiri. Tidak cuma wayang orang, tapi cintailah budayamu sendiri. Karena seni di Indonesia sangat mulia. Jadi seperti itu. Wayang orang Mustika Yuastina memang sudah menjadi primadona kota Surabaya karena pertunjukannya selalu memukau. Wayang orang atau dalam bahasa Jawa disebut dengan wayang wong, awalnya diciptakan oleh Sultan Hamengkurat I pada tahun 1731. Mereka biasanya memakai pakaian seperti hiasan-hiasan yang dipakai pada wayang kulit dan diiringi oleh musik gamelan atau gending yang terdiri dari gong metalofon, gambang, gendang, dan gong. Penokohan pada wayang menampilkan sisi baik dan buruk sifat manusia. Salah satunya tokoh yang bijaksana adalah Semar. Cerita dalam wayang memiliki filosofi yang dalam dan seringkali mengambil kisah kolosal konflik dalam kisah Mahabharata maupun Ramayana. Meskipun kisah tersebut mengadopsi dari India, namun Indonesia memiliki kisah drama wayang tersendiri yang erat hubungannya dengan kondisi kejadian kerajaan-kerajaan masa lalu yang pernah tumbuh di Nusantara. Kesenian tari dan drama yang otentik lainnya di Surabaya adalah ludruk. Ludruk merupakan seni pertunjukan teater tradisional yang mengangkat tentang sisi kehidupan masyarakat maupun kritik sosial. Biasanya selalu diiringi gamelan, tari ngremo, parikan, kidung, dan komedi. Ya, perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni, biasa dipanggil sama Yuni atau Mak Lurik. Ya, maknya ludruk.
Saya kegiatan saya sehari-hari selain mengajar tari, saya juga bersinergi dengan ludruk. Awal mula saya bergabung dengan ludruk irama budaya dan juga sering main ketoprak, melihat pemain-pemain itu banyak yang sudah tua awalnya itu. Jadi saya punya niatan, kenapa tidak harus mencari generasi penerus. Maka saya mencoba tahun 2010 untuk mendirikan Sanggar Medang Taruna Budaya ini. Tepatnya tanggal 27 Oktober 2010 saya merekrut anak-anak didik saya. Kebetulan saya mengajar di sekolah dasar, mengajar tari. Saya kumpulkan anak-anak dan mendapatkan respon positif dari orang tua murid, hingga anak-anak bisa berlatih hingga sampai sekarang. Yang awal mula saya mendirikan Sanggar Medang Taruna Budaya itu dengan anggota hanya 10 anak. Alhamdulillah dengan berjalannya waktu hingga bisa mencapai sekarang ini sudah banyak peminatnya, dan prestasi anak-anak sangat banyak sekali waktu itu. Tahun 2012 saya memberanikan diri mengikuti Hari Tari Dunia. Saya mengirim anak-anak Sanggar MTB di Solo, Surakarta untuk mengikuti Hari Tari Dunia. Kebetulan yang saya kirim ini memang anak-anak semuanya. Jadi dari pengiring gamelannya hingga penarinya semua siswa, ada yang TK dan SD waktu itu, masih kecil semua anak-anak. Dan alhamdulillah mendapatkan sambutan yang bagus sekali, sehingga kita pulang ke Surabaya tidak dengan tangan kosong. Setelah itu tahun berikutnya saya dapat surat lagi dari pusat untuk mengikuti Hari Tari Dunia lagi. Waktu tahun 2013 ini kebetulan suratnya itu dari pusat, dari Jakarta. Saya berikan ke Ibu Wali Kota, karena kita kalau berangkat lagi untuk dana sangat-sangat berat. Alhamdulillah kemarin waktu itu sudah dibantu dengan pemerintah kota Surabaya, hingga juga mendapatkan hasil yang bagus. Setelah itu tahun 2013 saya ada kendala sedikit mengenai tempat untuk anak-anak berlatih. Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada Dewan Kesenian Surabaya yang telah memberikan tempat untuk anak-anak berkarya, untuk anak-anak berlatih. Hingga sekarang ini juga kemarin tahun 2018, 2019 kita mengikuti Festival Ludruk. Alhamdulillah anak-anak mencapai 6 besar terbaik, penyaji terbaik. Ludruk yang saya bina di Sanggar Ludruk Medang Taruna Budaya ini nampaknya juga banyak penikmat, sehingga kami mengadakan pola latihan yang kita sesuaikan dengan kondisi. Karena ini ludruk anak-anak, sehingga pendekatan kami lebih kepada para orang tua atau wali murid, karena anak-anak masih dalam bimbingan dalam pengawasan orang tua, sehingga melalui sekolahan-sekolahan yang notabene di sekolah itu ada ekstrakurikuler kesenian ludruk. Disitulah kami mengadakan pendekatan kepada kepala sekolah, pada pelatih-pelatih seni di sekolahan, juga kepada wali-wali murid, bagaimana bisa mengikuti pelatihan atau bermain ludruk di Sanggar Medang Taruna Budaya. Jadi sekali lagi pola rekrutmen kami
selama ini melalui sekolahan-sekolahan, ternyata ini bersambut baik sekali. Tahapan-tahapan ludruk tentunya saya kurang paham apa yang dimaksud tahapan, tapi minimal bisa saya jelaskan struktur lah, struktur ludruk. Struktur ludruk itu para senior sudah atau para pendahulu kesenian ludruk atau sesepuh ludruk itu sudah sepakati bahwa struktur pertunjukan ludruk itu ada bedayan, ada tari remo, ada dagelan atau lawak, baru cerita ya. Dan perlu diingat, kami dari para senior, para sepuh sudah sepakat bahwa ludruk harus ada kidungan. Kidungan di dalam ludruk dinamakan jula juli, semacam pantun yang ditembangkan menjadi ciri khas ludruk di Surabaya, di Jawa Timur. Baik tari remonya maupun dalam lawaan atau dagelan harus ada jula julinya. Kalau tidak ada jula julinya masih belum dikatakan ludruk. Demikian. Melalui peran Ibu Sri Wahyuni dan juga Pak Sabil Lukito sebagai penggiat ludruk, maka harapannya seni ludruk terus eksis agar diberdayakan oleh generasi penerus. Menarik bukan melihat anak-anak SD hingga perguruan tinggi latihan ludruk? Benar-benar menyenangkan bukan? Kita dapat menikmati hiburan seni tradisional kota Surabaya seperti wayang dan ludruk, dan juga bisa mencicipi kuliner legendarisnya yang otentik dan selalu dikenang.